Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Andika. Kepada Andika, tolong nak pimpin doanya. Duduk siap, Brak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Hadir hari ini semua? Hadir. Oke, Ibu absen dulu ya. Amanda, Andika, Beatrix, Bintang. Oke, semua hadir ya, Nak? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Hana. Hana, tolong maju ke depan, Nak. Teman-teman, saya melakukan berdiri. Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya persilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Masih ada yang ingat tepuk anak Indonesia hebat? Masih, Bu. Tolong semuanya berdiri dulu. Bangun pagi beribadah olahraga gitu kan? Kita mulai 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat.
Silakan duduk kembali. Dari ice breaking itu supaya menjadi anak Indonesia hebat, ada 7 kebiasaan ya kan, yang harus kita terapkan. Yang pertama, bangun pagi. Setelah bangun pagi, kemudian beribadah, sempatkan untuk olahraga, jangan lupa belajar dan makan sehat serta bergizi. Kemudian bermasyarakat, jangan lupa nak, kita itu hidup makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain. Dan jangan lupa untuk istirahat. Materi kita hari ini adalah tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita mempelajari tentang pengoperasian kecerdasan artifisial, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah perkembangan AI. Biasanya kamu menyebutnya AI kan? Nah, itu kalau bahasa asingnya, kalau bahasa Indonesia itu KA atau kecerdasan artifisial. Kemudian jenis-jenis KA, apa manfaatnya ya kan? Dan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sering menggunakannya tanpa kalian sadari. Oke. Tahukah kalian pengertian kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial. Iya, Hana. Kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia. Oke, kecerdasan artifisial atau AI itu adalah sistem komputer yang meniru manusia. Kalian bisa berinteraksi dengan si AI atau dengan KA. Kita sepakat menyebutnya KA ya, kecerdasan artifisial. Kemudian, apakah kalian pernah membutuhkan jawaban dari pertanyaan yang sulit? Pernah? Kalau ada tugas yang tidak bisa kalian jawab, kalian bertanya sama siapa? Sama si Google kan? Ya kan? Sama Google, kemudian kalian buka apa? Buka AI atau KA apa? Gemini? Oke, apalagi yang sering kalian? ChatGPT, apalagi? Cici, ada si Cici lagi. Apalagi? Kanda, berarti kalian sering menggunakan itu ya kan? Ya, Bu. Tapi jangan dilupakan, konsep dasarnya itu harus dipahami. Jangan langsung kamu ambil jawaban dari internet ya. Jenis KA apa saja yang pernah kalian gunakan? Apa tadi yang kalian sebutkan? ChatGPT, Cici, Gemini, ya kan? Ya kan? Berarti sudah banyak yang kalian sering gunakan. Jadi nanti kita tinggal pengoperasiannya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengaplikasikan kecerdasan artifisial untuk menemukan solusi permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial untuk menyelesaikan tugas tertentu. Itulah tujuan kita belajar hari ini. Oke nak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau pretest terlebih dahulu. Masing-masing keluarkan handphonenya, atau dari komputer itu juga bisa. Masukkan kodenya 253403.
Silakan semua perhatikan ke depan. Kita perhatikan video berikut. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian selalu menggunakan AI. Ketika buka handphone, fingerprint atau face unlock menggunakan AI dan dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya untuk display pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Produk foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan keperluannya. Kalau kalian terbiasa nonton atau konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, juga terus pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Perhatikan videonya. AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari,
AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang Matikan mencurigakan. videonya. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih sensitif dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan oleh mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan? Informasi apa yang kalian dapat dari video tersebut? Oke, kasih. Bentar kasih biar suaranya terdengar. Informasi apa kasih? Yang saya dapat dari informasi video tersebut, berbagai contoh kecerdasan artifisial yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika membuka kunci HP, bisa dengan menggunakan fingerprint untuk mendeteksi sidik jari. Dan pada Facebook, ketika kita menandai foto teman di Facebook, filter foto, kecerdasan artifisial juga digunakan pada Google Map. Oke. Berarti tadi di video juga ya, terima kasih kasih, silakan duduk kembali nak. Oke. Informasi apa lagi tadi yang kita peroleh dari video yang kalian tonton? Oke, silakan Tiber. Baik, adapun informasi yang saya dapat dari video tersebut yaitu keunggulan atau kelebihan dari KA. Yang pertama itu dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. Yang kedua, dapat menganalisis dan menemukan pola dari data yang kompleks. Yang ketiga, dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error. Yang keempat, dapat bekerja selama 24 jam. Oke, terima kasih Tiber. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, informasi apa lagi nak? Tadi banyak itu di video disebutkan. Oke, silakan Hana. Informasi yang saya dapatkan dari video ada 4 dasar dari KA atau AI. Yang pertama ada searching, yang kedua ada reasoning, yang kedua planning, dan yang terakhir ada learning. Oke, terima kasih Hana. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Apalagi nak informasi yang kita peroleh dari video tersebut? Tadi banyak, ada manfaat, ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Tadi kelebihannya sudah disebutkan oleh Tiber. Sekarang kekurangannya apa? Repan, silakan. Kelemahan KA yaitu satu, membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Kelemahan KA yaitu satu, membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Keamanan privasi bisa disalahgunakan. 3, dapat memicu sifat malas dan serba ingatan. Oke, terima kasih Repan. Silakan duduk. Sini nak, itunya. Itu saja informasi yang kalian peroleh. Ada lagi nak?
Ada? Oke. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan sistem komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas seperti belajar, berpikir, mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengenali pola bahasa hingga berinteraksi. Oke. Setelah itu Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu bagi 4 kelompok. Yang ini kelompok ya. Yang ini kelompok 2. Yang belakang ini dari Clara ke sini ya, sampai Andika itu kelompok 2. Dari Naila sampai Tridio itu kelompok 1. Dari Kasih sampai Julianus kelompok 3. Dari Sabrina sampai Marpel itu kelompok 4. Oke. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya per kelompok. Tadi ini kelompok 2 ya. Silakan dibaca LKPD-nya. Yang ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4 nah. Yang ini kelompok 1. Oke. Adapun di LKPD itu pengaplikasian atau pengoperasian kecerdasan artifisial. Tadi kan sudah kalian sebutkan, kalian pernah pakai ChatGPT ya kan? Kemudian Gemini. Oke, di LKPD itu ada kalian diperintahkan untuk menyunting teks atau memperbaiki teks yang salah, paragraf yang salah dengan Quillbot atau Grammarly ya. Kemudian menganalisis data bisa pakai ChatGPT atau Gemini. Oke. Silakan masing-masing kalian baca LKPD-nya. Kelompok 2 kalian boleh pakai Quillbot atau Grammarly. Begitu juga kelompok 1 ya. 3, 4 boleh pakai ChatGPT atau Gemini. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 5 menit cukup ya? Enggak? Oke, 10 menit silakan. Pertama nak, buka Google Chrome-nya. Di sini kan kerja kelompok ya, yang Ibu nilai bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok sehingga tugas itu selesai. Kemudian keaktifannya. Kalian pakai apa? KA yang apa yang kalian gunakan? Grammarly. Berarti menganalisis teks yang salah ya? Iya, Bu. Oke. Buka Grammarly-nya dari Google. Nih. Nah, oke. Kalian pakai apa nak? Quillbot. Oke. Bisa kan? Bisa. Ngelek. Kalau ngelek kan di situ ada. Kongsi aja yang komputer yang bisa. Ya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai nak? Sudah? Sudah siap? Sedikit lagi, oke. Ibu tambah waktunya 1 menit. Oke, selesai. Selesai nak? Selesai, waktunya kita presentasi ya. Sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ini dia ditunggu-tunggu ya. Ice breaking apa? Semua berdiri nak? Semua berdiri. Pinguin, pinguin. Oke. Ayo kelompok 1 berdiri dulu nak.
Dah ya, sebelum presentasi relax dulu. Ayo joget. Dio. Oke, Julianus semangat dia. Oke. Nanti lagi. Oke ya, presentasi ya. Kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju. Ayo, kelompok 2 pakai laptop ibu aja kalau mau mendemonstrasikan. Kelompok 2 ini ya? Sudah, Tiber? Atau kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 4 sudah ready? Oke, silakan maju. Siapa moderator, Nak? Mau di mana berdiri situ? Siapa moderatornya? Situ aja, sayang. Yang mau main komputernya siapa? Oke, semuanya perhatikan, kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Semua perhatikan ke depan, Nak. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hanatasya Borusyihotang. Nama saya Sabrina Oktavirani. Perkenalkan nama saya Marvel Senates Tompul. Perkenalkan nama saya Bintang Sinatul Imran. Perkenalkan nama saya Reji Putri Melati Purba. Perkenalkan nama saya Lili Firani Tonga. Baiklah, materi kami itu dari AI yang termasuk adalah Gemini. Soal yang kami dapatkan dari LKPD adalah berikut adalah data siswa Hana nilainya 92, Tiber nilainya 95, Amanda nilainya 85, Clara nilainya 80, Fatima nilainya 75, dan Bonar nilainya 90. Hitunglah rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah, serta berikan analisis singkat mengenai distribusi nilai dan saran agar peningkatan nilai secara keseluruhan. Selanjutnya, jawaban yang telah kami sediakan akan dibacakan oleh teman kami. Baik, yang pertama itu kami akan menjelaskan rata-rata nilai. Di mana rata-rata nilai itu yang kami dapat ada 85, 70, 85, 80, 75, Suaranya. dan 90. Di mana dapat dihasilkan yaitu 485 per 6, yang berarti sama dengan 80,83. Berarti nilai rata yang didapat yaitu 80,83. Dan nilai tertinggi adalah 90 yang diraih oleh Bonar. Kamu praktekkan langsung aja di sini. Iya. Dari hasil itu. Oke, perhatikan kelompok 4 akan mempraktekkan mereka mencari jawabannya dari mana tadi? Gemini. Oke.
Perhatikan ya. Bisa? Oke, tuh. Kalau susah pakai ini sayang, boleh. Ini mouse-nya. Jelaskan promnya apa kalian tulis. Nah, teman-teman, jadi seperti yang saya bilang tadi, materi kami itu dari aplikasi AI Gemini. Berikut cara kami mencari jawaban atau mencari sebuah jawaban dari aplikasi Gemini tersebut. Dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Hah? Ada nggak yang mau bertanya, Nak? Udah paham? Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya aplikasi Gemini ini kita bisa searching berbagai hal ataupun kita bisa meminta saran. Mungkin sekian dari presentasi kami. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami tutup. Selamat pagi. Oke, kelompok berapa lagi yang mau maju? Dua. Silakan kelompok 2. Nanti dari sini ngopinya tiba. Kan? Ini kamu copy, bisa kan ngopinya kan? Kemudian kamu buka aplikasi apa? KA-nya apa kalian pakai? Buka dulu ininya. Oke, silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang aplikasi Grammarly. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Clara Carmelita Silaban. Saya Tiber Diputra Silaban. Perkenalkan, nama saya Andika Nelisa Putra Silaban. Perkenalkan, nama saya Kaila Almiranda. Nama saya Naila Lestari. Nama saya Indah Mantasya. Nama saya Frederik Ledepik Sinaga. Baik, yang dijelaskan oleh Tiber. Di sini Ya, langsung demonstrasikan lah. Oh, boleh. Di sini kami mendapatkan tugas yaitu tentang permasalahan seorang siswa. Yaitu Reza mendapatkan tugas dari guru bahasa Inggris untuk membuat sebuah paragraf. Tetapi terdapat banyak kesalahan grammarnya. Kemudian Reza akan memperbaikinya dengan bantuan KA. Baik, kami akan memperbaikinya. Adapun teks berikut yaitu baik, di sini terdapat teks yaitu in today's world, technology are growing very fast. Many students do not realize how important it is to learn about artificial intelligence. If a person study AI carefully, they can find many opportunities in future. Teachers should give us more attention on this subject because it helps students to prepare for job market. Di sini kami akan memperbaiki kesalahan dari teks tersebut. Yang pertama itu, nah ini terdapat di layar itu today. Jadi
kita ganti menjadi todais. Ini dia. Kita tinggal menambahi S-nya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Jika tidak ada, kami akhiri dengan selamat pagi. Selamat pagi. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Silakan duduk kelompok 2. Oke, terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah maju. Setelah presentasi, kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi kecerdasan artifisial? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Regi. Ini Regi. Kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu bahwa kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dapat mempermudah aktivitas manusia. Pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial membantu kita menggunakan teknologi dengan tepat, memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bekerja lebih efisien dan kreatif di era digital saat ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Regi yang telah memberikan kesimpulan. Silakan duduk, Nak. Berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan manusia. Ada berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari, ya. Untuk minggu depan materi kita itu masih tentang aplikasi KA. Nanti kita belajar bagaimana membuat video dengan aplikasi KA, ya. Oke. Ibu kirimkan link karena jaringan kita susah untuk pakai Quizy. Ibu kirimkan link. Silakan jawab soal post testnya. Ibu kasih waktunya hanya 2 menit karena gampang itu soalnya. Ya, 2 menit. Silakan dijawab dari sekarang. Ibu kirim di grup ya. Oke. Silakan dibuka linknya. 2 menit dari sekarang. Oke, sudah 2 menit, siap? Siap? Oke, sudah. Terima kasih untuk mendapatkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian terima dan kalian aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Ada baiknya pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Doa yang akan dipimpin oleh Bonar. Silakan Bonar. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.